Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Jember, Jawa Timur. Kali ini tentang tugas koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti apa tugas yang saya kerjakan untuk kali ini? Terus ikuti video berikut ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyono SPD selaku fasilitator dan kepada Bapak Irul Alim SPD selaku pengajar praktek. Terima kasih atas segala bantuan dan supportnya. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Tujuan pembelajaran khusus. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Berikut ini adalah 14 pertanyaan pemantik untuk mengkoneksikan modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menjadi teladan dan memiliki integritas dan moral yang baik bagi orang lain, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi contoh bagi bawahannya atau orang-orang di sekitarnya. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga terlibat aktif dalam melibatkan semua pihak, sehingga termotivasi dan semangat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Seorang pemimpin harus mampu memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada timnya untuk berinovasi, sambil memberikan dorongan moral dan evaluasi bila diperlukan. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan moral, etika, dan keyakinan yang akan mempengaruhi bagaimana kita memandang situasi, mengevaluasi pilihan-pilihan, dan menentukan keputusan yang akan diambil. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jawaban untuk soal nomor 3.
Kegiatan coaching berperan penting dalam mengasah kemampuan pengambilan keputusan dengan memberikan ruang untuk refleksi, mengevaluasi efektivitas, dan mengatasi keraguan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Coaching dilakukan dengan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian, keputusan pun sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Melalui coaching, kita dapat memahami dengan lebih jelas apakah keputusan yang diambil sudah efektif, mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan memperkuat kemampuan kita dalam membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Sesi coaching memberikan dukungan yang berkelanjutan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih matang, berlandaskan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Soal nomor 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Aspek sosial emosional sangat berperan, sangat penting dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menghadapi dilema etika. Dengan kesadaran sosial emosional yang baik, guru memiliki kemampuan dalam mengelola dan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Guru dapat mempertimbangkan keputusan secara bijaksana, mengelola emosi yang muncul, mengembangkan empati, dan membuat keputusan yang inklusif dan adil. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik sangat berperan menuntun pendidik ketika menghadapi masalah moral atau etika dalam studi kasus. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika seringkali kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai dasar dalam membuat keputusan dan bertindak. Nilai-nilai ini tidak hanya memandu tindakan pendidik, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral yang dimiliki pendidik. Dalam studi kasus yang melibatkan dilema moral atau etika, nilai-nilai yang dianut seorang pendidik mempengaruhi cara berpikir, cara menyelesaikan konflik, serta keputusan yang diambil. Dengan memegang teguh nilai-nilai kebajikan, seorang pendidik mampu membuat keputusan yang tidak hanya tepat secara moral, tetapi juga berpihak kepada peserta didik, menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, terutama di lingkungan sekolah. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin akan mempengaruhi suasana belajar mengajar serta interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.
Keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan mempertimbangkan aspek sosial emosional akan meningkatkan rasa percaya, kolaborasi, dan keterlibatan. Hal ini juga meminimalkan konflik, tetapi memotivasi siswa dan guru serta memperkuat hubungan yang positif di lingkungan sekolah. Jika keputusan diambil dengan tepat, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan merasa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nomor 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di lingkungan saya memiliki sudut pandang yang berbeda dari masing-masing individu mengenai apa yang benar atau moral, terutama kaitannya ketika dikaitkan dengan perubahan paradigma pendidikan yang lebih kolaboratif dan berpusat pada peserta didik. Guru dan pemimpin di sekolah perlu memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Meskipun tantangan ini ada, dengan pendekatan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan yang tepat, refleksi yang mendalam, dan kerjasama yang kuat, maka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil, aman, dan kondusif. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Landasan dalam pengambilan keputusan adalah berfokus pada kebutuhan dan potensi murid. Guru yang mampu mengenali perbedaan individual, memberikan dukungan yang sesuai, dan melibatkan murid dalam proses pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang mendorong murid untuk berkembang dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Dengan demikian, keputusan yang tepat tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan dengan potensinya yang berbeda-beda. 9. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat menentukan jalannya masa depan murid-muridnya. Keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi murid serta fokus pada nilai-nilai moral dan emosional akan memberikan dampak yang mendalam dan berkelanjutan pada kehidupan mereka. Pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan dengan bijak berdasarkan kepentingan umum akan menciptakan generasi yang lebih kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus berhati-hati, mempertimbangkan segala sesuatunya dengan melakukan pengujian sesuai 9 langkah sistematis yang disesuaikan juga dengan 4 paradigma dan 3 prinsip yang tepat. Kita sampai pada nomor 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini?
dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan harus dilandasi oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpegang teguh pada nilai guru penggerak, khususnya berpihak pada murid dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan universal yang memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran, strategi, serta kebijakan berkontribusi dengan pengambilan potensi unik setiap murid, sehingga budaya positif di sekolah dapat mempengaruhi iklim belajar sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial dan emosional murid. Pengambilan keputusan memastikan setiap keputusan mendukung keberagaman gaya belajar dan potensi masing-masing murid, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih inklusif. Seorang pemimpin juga harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri dan bertanggung jawab sesuai dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan yang tepat. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika adalah di mana kondisi seseorang harus membuat keputusan yang melibatkan pertentangan antara dua nilai yang saling bertentangan dan sama-sama benar, yaitu benar lawan benar. Sedangkan rujukan moral merupakan kondisi di mana keputusan yang diambil dalam situasi benar melawan salah. Dalam pengambilan keputusan terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Suatu pengambilan keputusan dilema etika dilandasi oleh 3 prinsip, 4 paradigma. Sedangkan 3 prinsip tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Masih dari nomor 11, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini diantaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Selain itu, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, serta lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal di luar dugaan ini adalah proses pengambilan keputusan yang sistematis ini mungkin tampak panjang dan rumit. Namun dalam prakteknya, apabila langkah-langkah ini tidak dilakukan secara efektif dan mendalam, maka akan menyebabkan keputusan yang diambil tidak optimal. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami situasi di mana pengambilan keputusan sebagai pemimpin harus menghadapi dilema moral. Saya pernah dihadapkan pada situasi di mana ada wali murid yang protes karena tidak diterima PPDB di jalur zonasi. Saya harus memutuskan bagaimana menangani masalah tersebut. Di satu sisi, saya harus sesuai peraturan yang ada, tetapi di sisi lain, saya juga kasihan dengan wali murid tersebut.
yang sangat berharap anaknya bisa diterima. Perbedaan pengambilan keputusan saat itu dengan yang saya pelajari di modul ini adalah keputusan dari saya lebih berdasarkan wawasan dan pengalaman pribadi tanpa mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep ini sangat berdampak besar bagi saya karena pengambilan keputusan yang saya lakukan sebelum mempelajari konsep ini tanpa mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Saya hanya mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman saja. Tentu saja hal tersebut sangat berisiko untuk munculnya masalah baru. Tetapi setelah mempelajari konsep ini, saya harus mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah keputusan yang saya ambil agar tetap keputusannya berpihak kepada murid, dilandasi nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dan keputusan yang diambil. Yang terakhir, nomor 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini bagi saya sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari modul ini memungkinkan saya untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tidak hanya berdampak positif pada diri saya, tetapi juga pada orang-orang di sekitar saya. Hal ini merupakan kunci yang sangat berharga untuk pengembangan diri saya. Setiap keputusan yang saya ambil harus didasarkan pada segitiga emas, yaitu berpihak kepada murid, dilandasi nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, keputusan harus cepat dan tepat. Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya, masih dalam kegiatan Diklat Calon Guru Penggerak. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.